bersama-sama. Sebentar kita akan masuk dalam ibadah dan kita menundukkan kepala dan juga yang melalui live streaming di live streaming YouTube. Kita persiapkan hati kita memuji dan kita menyembah Tuhan. Siapkan setiap hatimu dan di rumah juga siapkan setiap hatimu. Kita berdoa kepada kami bersyukur Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau datang kepada Engkau, kami mau datang memuji, kami mau datang menyembah. Kami seperti itu Tuhan Yesus, kami bisa berusaha berbuat setiap pelanggaran kami Bapak. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu menghapuskan setiap pelanggaran kami, semua apapun dosa kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak, biar pagi hari ini Engkau berikan kami semua di tempat ini dan dunia melalui live streaming, roh pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau secara luas di tempat ini. Karena kami percaya tempat ini adalah Tuhan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kami mau serahkan semua ini, awal bahkan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau katakan, amin. Beri tepuk tangan yang paling dasar itu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Saat kami mau menyembah Kau Tuhan, kami mau serahkan setiap hati kami, kami mau serahkan setiap suara kami Tuhan, untuk datang menyembah Engkau ya Bapa. Dan kami mau menyembah Engkau dengan segenap apa yang kami punya. Yes. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berdatang di atas pujianku.
ku pandang satu sembah. Kami memuji Kau. Ku rasakan kehadiran. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Kami mau terus datang menyembah. Kami mau datang terus di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena secara manusia kami tidak mampu, kami tidak kuat, tapi kami mau percayakan hidup kami, masa depan kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Oleh sebab itu ya Bapa, kami tidak berhenti sampai di sini saja.
Kami mau terus memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Karena hidup kami itu kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita siap memuji Tuhan. Yuk, hari ini yang telah sudah Tuhan sediakan bagi kita. Semua yuk. Come on.
sebelum kita dulu, kita akan dikerahkan oleh Yesus. Media. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberikan telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pengajarannya, sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak lihat adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, ditandai tunduk kepada pemimpinku yang kelihatan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kasih apa nanti kita?
Haleluya, salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan di sore hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat, kita diberkati Tuhan bukan? Puji Tuhan. Senang pada saat sore hari ini saya bisa melayani jemaat Tuhan yang dikembalakan oleh hambanya Pastor David Eri pada saat sore hari ini. Jemaat Kristen Indonesia IHK Kota, dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya untuk berbagi berkat kebenaran firman Tuhan bagi setiap saudara semua. Untuk itu pada sore hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan buat anugerah-Mu pada saat sore hari ini.
Kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan-Mu semata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu dalam ibadah di sore hari ini, Engkau melawat kami Tuhan, mengurapi kami dan memberkati kami semua ya Tuhan. Sehingga kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, pada sore hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan belajar dari Mazmur 40, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Mazmur pasal 40 ayat pertama sampai yang keempat saya bacakan buat kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberi nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri tema, menantikan pertolongan Tuhan, indah pada waktunya. Menantikan pertolongan Tuhan, indah pada waktunya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kata menanti bagi sebagian orang adalah kata yang terdengar dalam telinganya adalah kata yang tidak enak. Bahkan pekerjaan menanti bagi sebagian orang adalah pekerjaan yang menjenuhkan, pekerjaan yang membosankan. Apalagi yang kita nanti tidak kunjung datang. Sehingga orang bisa kecewa. Namun tidak demikian saudaraku, tatkala kita menantikan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, maka saya yakin dan percaya, karena Tuhan yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang real, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Maka Tuhan akan membuat indah pada waktunya, pada saat kita menantikan Tuhan. Amin saudara. Menanti artinya kita merindukan apa yang kita nanti. Menanti artinya kita mengharapkan apa yang kita nantikan. Menanti artinya kita menghormati apa yang kita nantikan, saudaraku. Dan firman Tuhan katakan, alangkah baik dengan diam kita menantikan pertolongan Tuhan. Mazmur 40 ini, yang menulis adalah raja yang bernama Daud. Pada saat Daud menulis Mazmur ini merupakan ungkapan isi hati, perasaan Daud pada saat Daud mengalami pergumulan yang begitu sulit, pergumulan yang begitu berat dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Daud ini nyawanya terancam. Kenapa nyawanya Daud terancam? Karena rajanya sendiri, yaitu siapa? Raja Saul, ingin membunuhnya, saudaraku. Kenapa Raja Saul sampai ingin membunuh Daud pada waktu itu, saudara? Karena timbul iri hati dalam diri Raja Saul. Jadi saudara tentunya tahu tentang kisah Daud ini. Pada saat orang Israel ketakutan, tentara Israel ketakutan, bahkan rajanya ketakutan terhadap orang Filistin, saudara, yang bernama Goliat. Lalu Daud berada di medan pertempuran, ingin mengantarkan makanan kakaknya bernama Eliab pada waktu itu. Dan Daud tidak rela kalau Allahnya Israel itu dihina oleh orang yang tidak bersunat. Dihina oleh orang Filistin pada waktu itu, saudaraku. Dan akhirnya Daud, anak muda, dengan gagah berani. Dia berani melawan Goliat yang tinggi besar dan terlatih di dalam peperangan. Dan singkat cerita, saudara, karena Daud ini, dia mengandalkan Tuhan.
maka Daud bisa mengalahkan Goliat, saudara. Dan pada saat Daud mengalahkan Goliat, maka Daud ini ya diangkat sebagai pahlawan bagi Israel. Diangkat sebagai tentara Israel. Yang mengangkat adalah Raja Saul, saudaraku. Dan suatu kali, pahlawan Israel pada berperang. Pada pergi ke medan pertempuran, termasuk rajanya, yaitu Raja Saul pada waktu itu. Dan pulang dari peperangan, putri-putri Yerusalem menyambut pahlawannya. Dan putri Yerusalem ini, putri-putri Yerusalem, saudaraku, menyambut pahlawannya dengan bersorak-sorai, dengan mengeluh-elukan. Menyanjung-nyanjung pahlawannya, saudaraku. Dan bunyinya, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Beribu-ribu yang dikalahkan oleh Saul. Daud berlaksa-laksa. Lebih banyak siapa, saudara? Tentunya lebih banyak Daud. Karena pujian seperti itu, sehingga membuat iri hati di dalam diri Saul. Walaupun Daud ini ya bekerja kepada Saul di istana raja, saudaraku, bahkan menjadi pahlawan untuk Israel. Timbul niat jahat dalam diri Saul karena iri hati itu, saudaraku. Sejak saat itu, ya, timbul niat jahat dalam diri Saul. Sejak saat putri-putri Yerusalem menyanjung-nyanjung, memuji-muji ya pahlawannya, dan pujiannya membuat hati Saul ini panas. Sehingga timbul niat jahat dalam diri Saul. Suatu kali, saudara, pada saat Daud ini sedang main kecapi di istana raja, apa yang terjadi? Ada niat jahat dalam diri Saul. Ingin menghabisi Daud. Saul mengambil tombak lalu ingin menancapkan Daud ke arah dinding, saudara. Lalu Daud lari meninggalkan Saul. Sehingga nyawa Daud ini terancam. Dia lari dari kota satu ke kota lain. Dia lari dari gunung satu ke gunung lain. Dia lari dari gua satu ke gua lain, saudaraku. Untuk menyelamatkan diri dari ancaman Raja Saul. Dan pada saat Daud ini sedang bergumul, nyawanya terancam. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia menantikan pertolongan Tuhan. Makanya dia katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini merupakan langkah yang terbaik. Tatkala kita sedang menghadapi kesesakan, tatkala kita sedang menghadapi pergumulan hidup, tatkala kita sedang menghadapi kesulitan hidup yang saat ini saudara alami. Mari, jangan lemah, jangan putus asa. Jangan atasi persoalanmu dengan kekuatanmu sendiri. Datang kepada Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu, saudaraku. Seperti yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu. Dia datang kepada Tuhan, dia katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Saya katakan di awal tadi, pekerjaan menanti. Memang pekerjaan membosankan bagi sebagian orang, saudaraku. Ya, pekerjaan yang tidak enak. Kita menanti ya orang yang sudah janjian dengan kita di suatu tempat, di restoran jam 1 siang. Ya, kita datang duluan, kita nunggu teman kita datang karena sudah janjian. Teman belum datang, kita pesan minuman dulu. Ya, minuman sudah kita minum, lalu pesan makanan. Ya, akhirnya sambil menanti, makanan kita makan, makanan habis, lalu minuman habis, lalu tiba-tiba teman yang kita nanti ngasih kabar. Dia WA ke saudara dan katakan, maaf bro, hari ini saya berhalangan. Waduh, alangkah kecewanya kita pada saat kita mendapat berita seperti itu. Makanya saya katakan, menanti pekerjaan yang membosankan bagi sebagian orang. Tapi tidak demikian dengan kita menantikan Tuhan. Karena tatkala kita mau datang kepada Tuhan, kita merindukan Tuhan, kita menantikan Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan adalah Tuhan yang peduli
apa yang saat ini digumulkan setiap anak-anaknya, saudara yang kasih Tuhan. Untuk itu mari, jangan atasi masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Jangan atasi masalahmu dengan kemampuanmu sendiri, dengan akalmu sendiri, dengan kekuatan manusia. Jangan, saudaraku, saudara akan kecewa. Tatkala engkau saat ini lemah, tatkala saat ini engkau putus asa, tatkala saat ini engkau mengalami kesulitan yang begitu pelik dalam hidupmu, mari datang kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang real, Tuhan yang nyata. Dia bukan Tuhan yang mati, saudaraku. Dia Tuhan yang hidup. Dia mengerti perasaan setiap anak-anaknya. Dia mengerti pergumulan setiap anak-anaknya. Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan kita nantikan, Tuhan akan menjenguk saudara dan saya. Dan Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Apa yang saudara gumulkan, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami. Tuhan tahu persis dan Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya Tuhan. Amin, saudara. Makanya Daud katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan dan berteriak minta tolong. Daud menantikan Tuhan dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Alkitab katakan, lalu ia menjenguk kepadaku. Saudaraku yang kasih Tuhan. Saya katakan tadi, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang real. Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Pada saat kita menantikan Tuhan, maka Tuhan akan menjenguk kita. Saudara kasih Tuhan, saudara bisa bayangkan, kalau kita dijenguk Tuhan. Tentunya ini sesuatu yang luar biasa. Yang membuat kita sukacita. Yang membuat kita bergirang. Yang membuat kita senang. Kita pada saat lagi bergumul, mungkin sedang sakit, ya. Kita terbaring di rumah, ya. Sedang dalam pemulihan, karena mau berobat pun nggak ada uang. Rasanya tidak ada orang yang peduli, gitu saudaraku ya. Kita sedang bergumul, ya nggak ada satu orang pun yang tahu. Tiba-tiba, ya, gembala saudara datang mengunjungi ke rumah saudara, menjenguk saudara, dan membawa makanan yang saudara sukai. Saya yakin saudara senang sekali itu. Saudara senang sekali, saudara bersuka cita. Karena gembala saudara menjenguk saudara. Saudara pasti senang. Apalagi yang menjenguk saudara itu Tuhan yang Maha Kuasa. Yang memiliki segala-galanya. Saya yakin dan percaya, saudara akan sangat senang. Saudara akan sangat bersuka cita kalau saudara menghayati kehadiran Tuhan yang menjenguk saudara dalam kehidupanmu. Karena apa, saudara? Tatkala Tuhan menjenguk kita, karena Tuhan menjenguk kita itu tepat pada waktunya, nggak pernah lambat, saudara. Tepat pada waktunya. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan membuat keajaiban dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang akan Tuhan lakukan? Tatkala sudah waktunya Tuhan memberi pertolongan kepada kita. Tuhan akan melakukan keajaiban. Sehingga membuat saudara tercengang-cengang. Melihat tangan Tuhan, perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, saudaraku. Yang Tuhan lakukan adalah, Tuhan akan datang memberi pertolongan bagi saudara dan saya. Tatkala kita menantikan waktu Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini yang dialami oleh Daud pada waktu itu, saudaraku. Makanya Daud katakan begini di dalam ayat yang ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Artinya apa, saudara? Waktunya Tuhan melawat Daud. Maka Tuhan membuat indah pada waktunya. Yang pertama yang Tuhan lakukan adalah Tuhan datang memberi pertolongan. Amin, saudaraku. Tuhan datang memberi pertolongan. Alkitab katakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Bayangkan, ini yang dikatakan oleh Raja Daud.
Daud nyawanya terancam. Ya, seolah sudah ada dalam lubang kebinasaan. Seolah sudah ada dalam lumpur rawa. Mau keluar, rasanya susah dari masalah itu. Sudah ada di lumpur rawa rasanya. Tapi Alkitab katakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk itu mari dalam kehidupan ini kita perlu sabar. Kita perlu datang kepada Tuhan, merindukan Tuhan, menantikan Tuhan. Menolong saudara dan saya. Dan saya yakin, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Untuk itu jangan jemu-jemu merindukan Tuhan, menantikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan datang membawa pertolongan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan mengangkat saudara dari lumpur rawa, dari lubang kebinasaan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Masalah sesulit apapun, masalah sehebat apapun, masalah sebesar apapun, pasti ada solusinya di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Untuk itu, mari jangan saudara bosan-bosan menantikan Tuhan. Amin. Tetap terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jangan fokus pada masalahmu. Kalau saudara fokus pada masalahmu, maka saudara tidak bisa melihat Tuhan yang besar, yang sanggup menolong masalahmu. Namun kalau saudara fokus kepada Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan, saudara yakin bahwa Tuhan yang besar, lebih besar dari masalah. Semua masalah yang saudara alami, saudara hadapi, saya yakin dan percaya, waktunya Tuhan akan menolong saudara. Amin, saudaraku. Ini yang akan Tuhan lakukan pada saat Tuhan melawat kita. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan datang membawa pertolongan buat saudara dan saya. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah Tuhan sudah menolong saudara dari lubang kebinasaan? Ya, melalui apa? Karya penebusannya. Melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang harusnya kita binasa. Yang harusnya kita celaka. Tapi karena pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan. Kita diangkat Tuhan dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ini masalah yang utama. Tuhan selesaikan, yaitu masalah dosa. Apalagi hanya masalah kehidupan dalam dunia ini, saudaraku. Ya, itu masalah biasa saja. Tidak ada masalah yang sulit yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Semua masalah dapat diselesaikan oleh Tuhan. Yang Tuhan mau adalah saudara mau datang kepadanya dan saudara berteriak minta tolong, menantikan pertolongan Tuhan. Yang saudara lakukan itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Maka Tuhan akan datang membawa pertolongan dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang akan Tuhan lakukan, tatkala Tuhan melawat kita, karena kita selalu merindukan Tuhan, menantikan Tuhan, maka waktunya Tuhan, bukan hanya Tuhan menolong, tapi Tuhan akan datang membawa promosi dalam kehidupan saudara. Tuhan akan datang membawa promosi dalam kehidupanmu, tatkala engkau selalu merindukan Tuhan, menantikan Tuhan. Ayat 3 tadi masih katakan begini, saudara. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Artinya apa? Kita akan diangkat Tuhan untuk naik. Kita akan ditempatkan Tuhan di atas bukit batu. Kita akan dipromosikan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, promosi datangnya dari Tuhan. Amin. Promosi datangnya dari Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan mengangkat saudara, kalau sudah waktunya Tuhan mempromosikan saudara, kalau sudah waktunya Tuhan memberkati saudara, maka berkat itu, promosi itu akan menjadi bagian dalam kehidupanmu.
Amin, saudara. Alkitab katakan, jika ia sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tapi sebaliknya, kalau ia sudah menutup pintu, tidak ada satu kuasa pun yang bisa membukanya. Amin, saudaraku. Ya, itulah Tuhan kita. Kalau waktunya Tuhan sudah mengangkat kita untuk naik, waktunya Tuhan sudah mempromosikan kita, maka promosi itu tetap menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan sudah waktunya memberkati saudara, maka berkat itu akan tetap menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Walaupun mungkin ada orang ingin menjegalmu, walaupun ada orang ingin menutup pintu berkat yang diberikan Tuhan kepada saudara. Tidak bisa, saudaraku. Kalau sudah waktunya Tuhan, maka berkat itu akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Jangan saudara mengira kalau saudara diberkati Tuhan, ya, saudara diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, ya, semua orang senang. Belum tentu. Belum tentu semua orang senang, saudaraku. Kadang ada orang-orang tertentu yang tidak suka kalau saudara diberkati Tuhan. Iya. Justru sebaliknya ada orang-orang tertentu menantikan, merindukan kejatuhanmu. Menantikan, merindukan, ya, pada saat saudara susah, menderita. Ada seperti itu loh, saudaraku. Ya, apalagi zaman sekarang. Banyak orang senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ya. Itulah keadaan manusia di akhir zaman, saudaraku. Pada saat melihat orang diberkati Tuhan, diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan. Saudara jangan mengira kalau semua orang senang. Ada orang-orang tertentu tidak suka. Ada orang-orang tertentu ingin menggagalkanmu. Namun jangan takut. Kalau Tuhan sudah mengangkat engkau untuk naik, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat bagimu, tidak ada satupun kuasa yang bisa menutup. Untuk itu mari, jangan kita mempromosikan diri. Bila promosi itu datangnya dari Tuhan. Karena kita selalu merindukan Tuhan, menantikan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Amin, saudaraku. Saudara rindu dipromosikan Tuhan? Dipromosikan pekerjaan saudara. Dipromosikan bisnis saudara, usaha saudara. Dipromosikan anak saudara. Dipromosikan keluarga saudara. Saudara rindu diangkat Tuhan untuk naik? Amin. Untuk itu mari. Kita selalu rindukan Tuhan, nantikan Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan atasi masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Saudara akan stres. Tapi belajarlah datang kepada Tuhan, menantikan Tuhan. Menolong kehidupan saudara. Amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Dan Daud diangkat Tuhan untuk naik, saudaraku. Walaupun Daud pada waktu itu ada di lembah kekelaman. Ada di lembah bayang-bayang maut. Ada di lubang kebinasaan dalam lumpur rawa. Namun Tuhan sanggup menolongnya. Bahkan Tuhan mengangkatnya untuk naik. Ditempatkannya di bukit batu, saudaraku. Amin. Untuk itu jangan lemah dan putus asa. Tetap rindukan Tuhan, nantikan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan itu yang Tuhan lakukan. Lalu yang ketiga, yang Tuhan akan lakukan tatkala kita selalu merindukan Tuhan, menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan akan memberi visi yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan visi atau mimpi yang besar, dan mimpi itu datangnya dari Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga langkah kita ini menjadi mantap. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada kesulitan, namun kita tetap melangkah maju bersama Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti, ya, Tuhan pasti akan membuat kita sampai kepada tujuan. Kita akan sampai kepada tujuan Tuhan
Yaitu apa? Memberkati saudara dan saya. Karena apa? Karena Tuhan memberi visi yang besar dan visi itu datangnya dari Tuhan. Sehingga langkah kita akan mantap, saudaraku. Ayat 3 tadi katakan begini, saudara. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku. Menetapkan langkahku. Sekali lagi, menetapkan langkahku. Langkah kita akan mantap karena apa? Karena Tuhan memberi visi yang besar bagi kita. Dan biarlah mimpi atau visi itu datangnya dari Tuhan, saudara. Karena kita selalu merindukan Tuhan, menantikan Tuhan. Dan visi yang dari Tuhan, mimpi yang dari Tuhan itu akan menjadi kenyataan, saudaraku. Walaupun saat ini mungkin kita belum melihat jalan itu. Walaupun saat ini mungkin kita rasanya masih menjalani hidup dengan penuh liku-liku. Menjalani hidup dengan begitu sulit. Menjalani hidup begitu berat. Namun langkah kita akan tetap maju dan mantap. Karena apa? Waktunya tepat. Visi itu akan menjadi kenyataan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Dan biarlah mimpi itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita selalu merindukan Tuhan. Kalau kita selalu menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Amin. Iya. Mungkin saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan. Tapi apa yang menjadi kerinduanmu yang lahir dari hati Tuhan, itu pasti akan menjadi kenyataan, saudara. Saya jamin kalau itu dari Tuhan, pasti akan terjadi. Amin, saudaraku. Karena yang menetapkan langkah kita itu Tuhan. Dan Alkitab katakan begini, dalam Mazmur 37 ayat 24-25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Langkah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan itu sudah diatur Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Dan rancangan Tuhan bagi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi masa depan yang penuh pengharapan. Itu rencana Tuhan bagi kita, anak-anaknya, saudara. Untuk itu jangan takut kalau saat ini saudara mungkin seolah berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara melihat ke depan rasanya gelap. Saudara melihat kanan kiri rasanya jalan buntu. Saudara melihat ke belakang menakutkan. Depan menakutkan. Ingat, saudaraku, kalau saudara sudah ditaruh mimpi dari Tuhan, saudara akan tetap berjalan dengan mantap. Karena pasti saudara akan sampai kepada tujuan itu, saudaraku. Kalau punya mimpi itu jangan yang kecil-kecilan, yang besar. Amin. Ya, impikan sesuatu yang besar. Jangan saudara hanya impikan sesuatu yang kecil-kecil. Ya, saudara mimpi begini. Saya merindukan Tuhan. Ingin punya usaha kecil-kecilan saja. Ingin buka warung kecil-kecilan saja. Supaya melalui warung yang kecil itu Engkau memberkatiku. Dan aku bisa makan. Bisa mencukupkan keluargaku. Ya boleh saja kalau memang itu mimpi saudara seperti itu. Hanya kecil-kecilan. Tapi sayang. Kalau saudara hanya mimpi kecil-kecilan, yang saudara dapat ya kecil itu. Mimpikan sesuatu yang besar, saudaraku, dan utarakan kepada Tuhan. Ya, saudara boleh mimpi sesuatu yang besar. Mimpikan gak bayar. Benar gak, saudara? Ya, saudara mimpikan sesuatu yang besar. Contohnya begini, Tuhan, aku rindu Tuhan. Memiliki restoran yang besar di seluruh Indonesia. Semua cabang di mal-mal ada semua. Boleh nggak mimpi seperti itu? Boleh. Boleh, kan mimpi nggak bayar. Boleh, silakan kalau saudara merindukan itu. Dan terus utarakan kepada Tuhan. Ya, apa yang menjadi kerinduanmu, utarakan kepada Tuhan. Dan nantikan Tuhan meng-ACC. Meng-ACC itu apa ya? Ya, saudara mengatakan, ya, jadilah padamu sesuai dengan imanmu, sesuai dengan mimpimu.
Kalau Tuhan sudah ACC, saudaraku, ya, walaupun menurut logika nggak mungkin, menurut pikiran manusia tidak mungkin, kalau Tuhan sudah ACC, yang tidak mungkin buat manusia, sangat mungkin buat Tuhan. Amin, saudaraku. Dan tentunya bagi orang yang percaya. Haleluya. Mimpi boleh, silahkan. Impikan sesuatu yang besar. Minta visi yang besar dari Tuhan. Dan pada saat Tuhan katakan, jadilah padamu sesuai dengan imanmu, maka sesuatu yang besar itu pasti akan terjadi. Sehingga pada saat kita menjalani hidup dalam dunia ini, ya mungkin kita menjalani hidup dengan terseok-seok. Kita menjalani hidup dengan penuh pergumulan, kesulitan. Namun langkah kita tetap akan mantap, maju, meraih mimpi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Dan mimpi itu pasti akan menjadi kenyataan. Amin, saudara. Haleluya. Mimpi itu pasti menjadi kenyataan, saudaraku. Kalau mimpi itu datangnya dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mimpikan sesuatu yang besar. Waktunya Tuhan, yaitu waktu yang terbaik. Maka Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Mimpi itu akan menjadi kenyataan. Amin, saudara. Lalu yang keempat. Tatkala Tuhan melawat kita karena kita selalu menantikan pertolongan Tuhan. Dan waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan pada saat waktunya Tuhan tiba, pada akhirnya Tuhan akan memberi kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Ayat 4 katakan begini, saudara. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kemenangan bagi saudara dan saya. Ia memberi nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Memang saudara, pada saat kita sedang bergumul, pada saat kita sedang ada di bawah, pada saat kita sedang menghadapi kesukaran hidup, ya, kadang orang nggak anggap kita. Kadang orang nggak pandang kita, saudaraku. Bahkan saudara-saudara kita, saudara terdekat, kadang ya, pandang kita sebelah mata, saudara. Memang pada saat kita bergumul, itulah yang terjadi. Namun pada saat Tuhan memberi kemenangan pada kita, pada saat mimpi itu jadi kenyataan dan Tuhan memberi kemenangan pada kita, maka semua orang akan mengakui bahwa kita ini anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan memberi kemenangan buat saudara dan saya. Amin, saudara? Iya. Pada saat kita bergumul, rasanya yang keluar itu hanya keluh kesah, ya, hanya air mata. Mulut kita mau mengucapkan kata-kata sulit rasanya. Pada saat kita bergumul, bahkan orang tidak pandang kita. Namun pada saat Tuhan memberi kemenangan pada kita, maka semua orang akan mengakui kita. Bahkan orang yang tadinya nggak kenal kita, setelah kita dikenal orang, ya, orang itu bisa katakan, dia itu saudaraku. Padahal bukan saudara. Dia bisa mengakui bahwa kita itu saudaranya, saudaraku. Ya, orang-orang yang tadinya membenci, ya, akan mengakui kita, eksistensi kita, saudaraku. Makanya Daud katakan begini, ia memberi nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Dan banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, nantikan Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan. Kalau saat ini sudah bergumul, saudara jangan putus asa, saudara jangan lemah. Tetap saudaraku, datang kepada Tuhan, nantikan Tuhan. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang akrab dengan Tuhan, yang karib dengan Tuhan. Maka apa yang menjadi kerinduanmu, itu akan menjadi kenyataan, saudaraku. Karena Tuhan akan membuat indah pada waktunya apa yang saat ini saudara kumpulkan. Amin, saudaraku. Amin. Iya.
Saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Tahun 95, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya punya kerinduan agar orang tua saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya merindukan waktu itu. Merindukan waktu yang terbaik. Bagaimana keluarga saya boleh percaya kepada Tuhan. Saya selalu datang kepada Tuhan melalui doa-doa saya kepada Tuhan. Saya sebut satu persatu. Orang tua saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya sebut satu persatu. Dan saya tidak jemu-jemu. Pokoknya setiap hari saya selalu berdoa. Dan saya selalu sebut nama satu persatu. Keluarga saya yang belum percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara, ya, setelah melalui pergumulan yang panjang, orang tua saya boleh membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak saya tahun 2007, setelah melihat mukjizat kesembuhan dari ibu saya. Ibu saya yang disembuhkan Tuhan melalui saya doakan, saudara, dari jarak jauh. Malah belum percaya Yesus. Bapak saya percaya Yesus karena melihat mukjizat kesembuhan dalam nama Yesus. Ibu saya nggak langsung terima Yesus melalui proses yang panjang lagi. 2007 bapak saya, 2015 ibu saya terima Yesus bersama dengan adik-adik saya. Masih ada yang belum terima Yesus, tapi saya yakin dan percaya waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Pasti keluarga saya akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan berkati Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, harusnya kita jangan lemah dan putus asa. Karena dalam Tuhan itu ada jaminan yang pasti. Asal iman kita tidak lemah, saudaraku. Ya, nantikanlah pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Tuhan akan membawa pertolongan kepada saudara. Karena Alkitab katakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Lalu Tuhan akan mempromosikan saudara. Karena Alkitab katakan, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Lalu Tuhan memberi mimpi yang besar atau visi yang besar dalam kehidupan saudara. Karena Alkitab katakan, ia menetapkan langkahku. Langkah kita akan mantap. Karena apa? Karena ada pengharapan, ada visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, Tuhan akan memberi kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan satu tujuan, supaya kita memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Alkitab katakan, ia memberi nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada saat sore hari ini ya Tuhan. Yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan. Memberikan kami solusi. Memberikan kami jalan keluar. Dalam setiap masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Tolonglah setiap umat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, Kau jamah sembuhkan. Kalau ada yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan. Kalau ada yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Bila sore ini merupakan sore berkat bagi setiap kami. Sore ini merupakan sore mukjizat bagi setiap kami. Karena kami telah berjumpa dengan Tuhan melalui roh dan firman-Mu. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapak. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Jemaat Kristen Indonesia, IHK Kota. Biarlah Tuhan, gereja-Mu ini menjadi gereja penuai di akhir zaman. Engkau urapi berkati hamba-Mu, Gembala JKI IHK Kota, Pastor David Eri Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir atas kehidupan hamba-Mu ini bersama tim dalam pengembalaan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindukan
Engkau memberkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu, dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan. Arahkan hatimu untuk saudara menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita. Masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan nyata dalam hidup